I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin alur sampingan Tensura. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak bingung sama alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Di sini, Fox pun berkata kepada Nemo, jangan sampai mereka menyadari bahwa Nemo sedang mengikuti mereka, karena akan sangat berbahaya jika Nemo ketahuan dirinya adalah monster. Nemo yang mendengar itu pun kemudian menjawab bahwa dia pasti akan baik-baik aja. Justru di sini Nemo tuh khawatir sama Stella dengan Fox, karena kemungkinan mereka pasti akan bertindak tanpa berpikir. Namun tiba-tiba muncullah seseorang tepat di belakang mereka. Itu adalah bawahan dari Sokka yang saat itu terlihat panik banget. Orang itu pun berkata, padahal sudah diberitahu agar tidak membuat banyak kekacauan, tetapi kalian malah berniat untuk melibatkan diri dalam masalah. Melihat kehadiran dari orang itu, Fox dan Stella pun jadi kaget banget karena mereka juga mengetahui bahwa wanita itu adalah bawahan dari Sokka yang bernama Tokka. Dan di sini Tokka pun bertanya kepada mereka, kalian bahkan saat ini nggak tahu di mana rumah orang yang bernama Myormel. Kenapa kalian main pergi-pergi aja? Mendengar itu, Fox dan Stella pun baru kepikiran bahwa mereka beneran nggak tahu rumahnya. Dan di sini Tokka pun berkata, dirinya secara kebetulan telah mendengar apa yang sebenarnya udah terjadi. Tapi jika mereka bertindak sesuka hatinya, mereka nantinya pasti bisa dimarahin. Jadi kenapa mereka nggak berhenti aja dan mengurungkan niatnya? Stella yang mendengar itu pun kemudian menjawab bahwa mereka nggak bakal melakukan sesuatu itu dengan setengah-setengah. Dan ketika mereka udah memutuskan sesuatu, maka mereka pasti akan melakukannya. Lagi pula, mereka tuh khawatir sama anak yang sebelumnya ditipu, karena anak itu adalah korban dari perang sebelumnya, dan dia juga menentang Tuan Rimuru. Dan karena itu, jika sesuatu terjadi, Fox bisa ngerasa bersalah. Dan setelah Tokka mendengar semua penjelasan dari mereka, Tokka pun jadi nggak bisa menentang dan malah berkata, baiklah, jika memang itu keinginan kalian, aku juga nggak bakal menghentikan kalian, karena itu percuma. Kalau begitu, kalian pergi dan panggil kami jika butuh bantuan. Setelah itu, Tokka pun menghilang dari tempat itu. Dan di tempat Tokka berdiri sebelumnya, terlihatlah selembar kertas yang saat itu terjatuh di tempat itu. Fox yang mengambil kertas itu pun jadi kaget banget, karena kertas itu adalah peta menuju ke tempat Myormel. Dan karena itu, mereka pun saat itu langsung bergegas menuju ke tempat Myormel. Scene pun kemudian berpindah menampilkan Myormel yang saat itu sedang membaca berkas dokumen. Dan terlihatlah bawahan Myormel yang saat itu ada di tempat itu. Dirinya pun mengajak Myormel untuk beristirahat. Namun tiba-tiba terdengar suara keributan yang ada di luar. Mereka pun saat itu langsung mengecek ke arah sumber suara. Dan terlihatlah Fox dan Stella yang saat itu sedang berselisih dengan orang-orang dari Myormel. Orang dari Myormel tuh nggak ngizinin mereka ketemu sama Myormel, karena Myormel saat ini lagi dalam keadaan yang sibuk banget. Bahkan meskipun Fox dan Stella menceritakan tentang orang mencurigakan sebelumnya, mereka tetap nggak percaya. Dan di sini Stella pun berkata, minggirlah kalian semua. Aku tahu Myormel adalah orang yang baik, jadi dia pasti mendengar pembicaraan ini. Fox yang mendengar itu pun juga menjawab,
itu benar. Meski wajah Myormel itu menakutkan, tapi beliau adalah orang yang memiliki hati mulia. Myormel yang mendengar itu pun jadi kesal dan langsung keluar. Myormel berkata, "Kalian sangat berisik. Kalian niat memuji atau tidak?" Dan setelah itu, mereka pun langsung diajak ke ruangan Myormel. Voss dan Stella pun saat itu mulai menceritakan panjang lebar kepada Myormel. Dan setelah Myormel mendengarkan penjelasan dari mereka, Myormel pun berkata, "Aku sudah mengerti situasinya saat ini. Kemungkinan mereka adalah pedagang manusia." Ngedengar itu, Voss dan Stella pun saat itu kaget banget. Karena itu sama aja dengan perdagangan budak. Tapi mereka nggak nyangka bahwa manusia juga dilakukan seperti itu. Hanya bedanya, manusia diperbudak untuk disuruh-suruh melakukan pekerjaan dengan diberikan imbalan makanan. Dan karena itu jadi nggak bisa dihitung sebagai perbudakan. Dan di sini Voss pun kemudian berkata, meskipun itu nggak melanggar hukum, tapi mereka harusnya memberitahu anak itu terlebih dahulu tentang pekerjaan apa yang mereka tawarkan. Namun Myormel berkata, mereka nggak perlu terburu-buru. Karena para pedagang budak itu membawa mereka satu persatu. Dan kemungkinan mereka berangkat sekali atau 2 kali dalam sebulan. Itu bergantung pada terpenuhinya kota mereka. Kota yang dimaksudkan adalah jumlah orang-orang yang akan dijadikan budak di sini. Dan di sini Myormel pun terus memperingati Voss dan Stella bahwa mereka sebaiknya berhenti melibatkan diri mereka dengan masalah ini. Voss yang mendengar itu pun jadi penasaran kenapa Myormel malah meminta hal itu. Myormel pun mulai jelasin lebih rinci. Meskipun mereka telah membebankan biaya rujukan yang tinggi, tetapi sulit untuk membuktikan ilegalitas mereka. Dan mereka hanyalah penyedia pekerjaan di sini. Dan kelihatannya perang saudara yang berlangsung di Farmus akan menyebabkan para pengungsi perang masuk ke sini lebih banyak. Jika jumlah pengungsi meluap, maka akan terjadi perebutan pekerjaan. Lalu, bagi yang tidak mendapat pekerjaan, pasti akan menjadi kriminal. Jika jumlah kriminal bertambah, maka pemerintah pasti akan bergerak. Tetapi, jika pedagang manusia membuat pergerakan, itu akan membantu pemerintah di sini. Dan karena itulah pemerintah mungkin hanya diam aja. Dan karena itu, kalian juga harus menganggap bahwa anak itu kurang beruntung. Dan juga dia telah membuat pilihan atas keinginannya sendiri, bukan atas paksaan orang lain. Ngedengar itu, Stella berkata, "Apa-apaan maksudmu? Kau seharusnya mengurusnya dengan baik, bukan tidak bertanggung jawab seperti ini." Voss yang mendengar itu mengerti dan berkata di dalam hati, itu artinya, meski pekerjaan yang akan dilakukan anak itu berbahaya, itu masih mending daripada tidak bisa makan atau menjadi kriminal. Kalau begitu, yang kita lakukan ini adalah ikut campur yang tidak perlu. Dan di sini Myormel pun berkata, jadi kalian sudah paham, jangan lakukan tindakan apapun yang tidak memenuhi misi kalian. Apakah mengerti? Dan setelah itu, Voss dan Stella pun meninggalkan tempat itu. Mereka pun saat itu terus memikirkan apa yang akan mereka lakukan. Dan disinilah Stella dan Voss pun menyampaikan laporan kepada Rigur. Shin pun saat itu langsung berpindah ke kota Tempest. Ternyata Rigur yang saat itu langsung menerima laporan dari mereka. Rigur saat itu kaget banget karena laporan hari ini tuh cepet banget. Dan isi laporan itu adalah, tolong minta kepada Tuan Rimuru agar mencegah adanya pengungsi perang. Dan di sini Rigur yang membaca itu pun tersenyum sambil berkata, aku harus mengajari mereka agar tidak bergantung pada Tuan Rimuru untuk segala hal.
Dan Rigor pun saat itu memanggil seseorang dan meminta orang itu untuk menyampaikan isi surat itu kepada Diablo. Sin pun saat itu langsung berpindah kepada Diablo yang telah menerima surat itu. Diablo pun saat itu membaca isi surat itu dan kemudian mengingat wajah Pos. Diablo pun berkata di dalam hati, sepertinya anak itu telah berjuang sangat keras untuk mengumpulkan informasi seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan reputasi Tuan Rimuru jatuh. Aku tidak bisa melepaskan masalah terkecil sekalipun. Dan setelah itu, Diablo pun langsung membakar surat itu dan kembali berkata, tadinya aku pikir kematian orang-orang yang melawan kami itu diperlukan, tapi sepertinya itu hanya memperburuk suasana. Dan Diablo pun kemudian memegang keningnya sambil berkata, terima kasih untuk sarannya, aku akan melakukannya. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!